Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya Marianus Naja, CGP Angkatan 10 Kabupaten Sika. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4. Segitiga restitusi. Penerapan segitiga restitusi di sekolah. Pengertian dan tujuan segitiga restitusi. Yang pertama, pengertian segitiga restitusi. Pengertian segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tujuan penerapan segitiga restitusi, sebuah pendekatan untuk membentuk karakter siswa dengan cara memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Penekanannya pada cara mereka menghargai nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Segitiga restitusi. 3 tahapan dalam penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, tahap menstabilkan identitas. Tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Tahap ketiga, menanyakan keyakinan. Tahap pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Membantu anak merasa aman, diterima, dan memiliki nilai. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Tahap validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara instruksi, sehingga murid mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Pada kesempatan ini, saya akan membahas 2 kasus penanganan masalah murid di sekolah dengan menggunakan segitiga restitusi. Kasus pertama. Baik, silakan masuk. Silakan dulu. Terima kasih, Pak. Baik, selamat pagi, Arcangela. Apa kabar hari ini? Selamat pagi, Pak. Kabar saya baik. Bagaimana dengan Bapak? Baik, kabar Bapak hari ini luar biasa sehat. Baik, Arcangela, apa Arcangela tahu Bapak memanggil Arcangela menghadap Bapak di ruangan ini? Saya tidak tahu, Pak. Baik, Arcangela, barusan Bapak mendengar laporan dari Ibu Vera, pengawas ujian bahasa Inggris di kelas Anda, mengatakan bahwa Arcangela telah melakukan perbuatan yang tidak jujur, yaitu menyontek jawaban di Google pada saat ujian. Apa benar? Ya, betul, Pak. Saya minta maaf. Baik, Arcangela, karena sudah menyadari dan mau mengakui kesalahannya, bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa. Bapak juga pernah melakukan perbuatan salah. Tapi Bapak di sini ingin membantu Arcangela mengatasi masalah ini. Baik, Pak. Terima kasih. Arcangela pasti punya alasan mengapa Arcangela melakukan hal tersebut. Coba diceritakan ke Bapak. Baik, Pak. Sebenarnya saya sudah ada rencana untuk belajar ujian hari ini, Pak. Tapi di tetangga saya, mereka mengadakan pesta, Pak. Dan kebanyakan teman-teman saya itu menyuruh saya untuk bersama-sama dengan mereka pergi ke pesta itu, Pak. Dan kami di sana menari sampai jam 11 malam, Pak. Sehingga saya tidak punya waktu untuk belajar, Pak, pada mapel bahasa Inggris. Baik, Arcangela, jadi Arcangela tidak belajar karena pergi ke pesta dan menyebabkan
Arcangela harus melakukan tindakan yang tidak jujur, yaitu mencontek di Google pada saat ujian bahasa Inggris. Iya, betul Pak. Apakah Arcangela masih ingat dengan keyakinan kelas kita yang dipajang di depan kelas? Masih Pak. Apa saja keyakinan kelas kita, Arcangela? Ada 3 Pak, keyakinan di kelas kita. Yang pertama, percaya dan menghormati orang lain. Yang kedua, berkomitmen dalam setiap tugas. Dan yang ketiga, jujur dalam bertindak. Pintar sekali Arcangela, sudah bisa menghafal keyakinan kelas kita. Kira-kira tindakan mencontek ini ada di keyakinan kelas yang keberapa, Arcangela? Yang ketiga Pak, jujur dalam bertindak. Tepat sekali Arcangela. Arcangela yakin sikap jujur itu kita perlukan dalam hidup kita. Yakin Pak. Kalau Arcangela sudah yakin, kira-kira apa yang harus Arcangela lakukan agar tidak mencontek lagi ke depannya? Karena mencontek ini adalah perbuatan yang tidak jujur. Saya harus rajin belajar dan membagi waktu kegiatan belajar dengan kegiatan yang lainnya. Dan saya juga harus mengikuti ujian dengan semampu saya, dan tidak lupa saya juga akan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih Arcangela. Kapan Arcangela akan melakukan apa yang Arcangela katakan tadi? Sebentar malam Pak. Baik, Arcangela, bahwa Bapak di sini selalu mendukung tindakan-tindakan positif yang Arcangela akan lakukan ke depannya. Bapak akan konfirmasi lagi ya, bahwa mulai sebentar malam Arcangela akan belajar mengatur waktu dengan baik antara belajar dengan kegiatan lainnya, mengerjakan semampunya pada saat ujian, dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya Pak. Terima kasih Arcangela. Bapak yakin bahwa kedepannya Arcangela akan menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang rajin belajar, pandai mengatur waktu dengan baik, menjadi anak yang taat berdoa, dan menjadi kebanggaan orang tua, serta membahagiakan Bapak Ibu guru di sekolah ini. Baik Pak, terima kasih atas nasihat dan motivasinya Pak. Oke, terima kasih Arcangela atas kunjungannya. Silakan kembali ke kelas. Terima kasih Pak. Silakan masuk. Silakan duduk. Baik, selamat pagi Hardik. Bagaimana kabar hari ini Hardik? Selamat pagi juga Pak, kabar saya sehat. Bagaimana kabar Pak? Kabar Bapak hari ini luar biasa sehat Hardik. Baik Hardik, apakah Hardik tahu mengapa Bapak memanggil Hardik bertemu dengan Bapak di ruangan ini? Saya tidak tahu Pak. Baik Hardik, bahwa pada saat jam istirahat tadi, Hardik membeli makanan atau jajan di kantin, benar? Benar Pak. Dan Hardik menghabiskan makanan tersebut di halaman sekolah. Bapak melihat sendiri bahwa Hardik membuang pembungkus makanan tersebut di halaman sekolah. Iya Pak, saya membuangnya di halaman sekolah. Minta maaf Pak. Baik, terima kasih Hardik karena sudah menyadari dan mengakui kesalahannya. Berbuat salah itu tidak apa-apa Hardik. Bapak juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak di sini mau membantu Hardik mencari solusi dari permasalahan ini. Baik, terima kasih Pak. Baik Hardik, Hardik pasti punya alasan mengapa Hardik melakukan hal itu. Iya Pak, saya membuangnya di halaman sekolah karena saya terburu-buru masuk ke kelas. Baik Hardik, bagaimana pendapat Hardik tentang lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan menyenangkan? Menurut saya, lingkungan sekolah bersih dan sehat dapat meningkatkan kualitas belajar murid. Pintar sekali Hardik. Menurut Hardik, kira-kira siapa yang bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Semua komunitas Pak. Baik Hardik, jadi Bapak berharap ke depannya semua kita warga sekolah menjaga kebersihan lingkungan sekolah, seperti membersihkan ruang kelas, membersihkan kaca-kaca jendela kelas, membersihkan halaman sekolah,
dan juga membuang sampah pada tempatnya. Ya, terima kasih Pak. Baik Hardik, apakah Hardik masih ingat dengan keyakinan kelas kita mengenai membuang sampah pada tempatnya? Ya Pak, setiap warga sekolah wajib menjaga program 7K. Pintar sekali Hardik, sudah bisa menghafal keyakinan sekolah kita. Terima kasih Pak. Kalau Hardik sudah yakin, kira-kira hal apa yang harus Hardik lakukan agar tidak membuang sampah sembarangan? Saya akan membuang sampah pada tempatnya dan berpartisipasi ikut mensukseskan program 7K di sekolah kita. Terima kasih Hardik. Kapan Hardik akan melakukan apa yang Hardik katakan tadi? Mulai besok pagi Pak. Baik sekali Hardik. Bapak di sini selalu mendukung tindakan-tindakan positif yang akan dilakukan Hardik ke depannya. Ya Pak. Bapak konfirmasi sekali lagi ya, bahwa mulai besok Hardik akan membuang sampah pada tempatnya dan berpartisipasi aktif menyukseskan program 7K di sekolah kita. Iya Pak. Terima kasih Hardik. Bapak yakin bahwa kedepannya Hardik menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang mencintai kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah kita. Terima kasih banyak Pak atas motivasi dan nasihatnya. Terima kasih juga Hardik atas kunjungannya di ruangan Bapak. Silakan sekarang Hardik boleh kembali ke ruang kelas. Terima kasih Pak. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arcangela. Saya dari jurusan Desain Komunikasi Visual. Saya sangat senang sekali karena bisa berdiskusi dengan Pak Rian. Saya menemukan bahwa setiap kesalahan yang saya buat, saya sendiri yang harus menemukan solusinya agar menjadi pembelajaran, dan saya lebih berkomitmen dalam bertanggung jawab atas solusi yang telah saya buat. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya merasa senang dan bangga bisa berdiskusi dengan Pak Rian untuk mengatasi masalah yang telah saya buat. Saya diberikan kesempatan untuk menemukan solusi sendiri untuk mengatasi masalah saya. Terima kasih.